Oke. Baik, ya, jadi seperti apa yang kami lakukan di MI Ibadul Muttaidah selama tahun ajaran baru ini, kami kan membuat program pembelajaran ataupun kegiatan hanya 2 kali per 1 guru, yaitu tugas piket 1 hari, kemudian proses pembelajaran 1 hari. Akan tetapi dalam proses pembelajaran itu guru-guru kami itu memanggil ataupun mendatangkan siswa ke sekolah, lalu memberikan materi sedikit saja waktunya, tidak sampai beberapa jam, lalu berikan kesempatan kepada siswa untuk kembali bekerja di rumah. Nanti lagi tiba gilirannya, misalnya hari piketnya hari apa itu dikumpul kembali tugasnya. Jadi guru-guru kami itu datang di sekolah 2 kali dalam seminggu. Bisa dilanjut, Bu. Jadi bahwa ternyata digilir dan pembelajarannya hanya beberapa, mungkin paling 20 menit atau 30 menit. Tapi intinya laporannya anak-anak ke orang tuanya pergi sekolah belajar atau ambil materi. Pergi sekolah berarti ada tatap muka. Itu intinya. Tidak ada pembelajaran tatap muka selama masih COVID, zona kuning, zona orange dan merah. Sama sekali tidak ada. Tapi saya secara aturan kita ikuti saja aturan, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa siswa ini mungkin saja 1 minggu yang lalu dia datang ke Bone. Kan ini kan penyakit ini biasanya muncul 14 hari berikutnya. Itu mungkin 10 hari yang lalu ke Bone dia tertular, tapi nanti muncul pada saat dia pergi ke sekolah, pulang panas-panas, pulang di rumah sakit. Apa yang bilang orang tuanya? Poli masih kolonan malasa. Untuk tidak bilang, oh poli masih cule. Tapi kalau bilang dari sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Itu usahakan ikuti pedoman. Kalau saya ikuti saja seperti itu tadi, ngambil materi, nggak usah ada tatap muka, langsung kasih materi. Karena kalau yang jelasnya tidak ada tatap muka, itu intinya dalam zona merah, orange dan kuning. Yang boleh hanya zona hijau, itu pun masih bertahap. Ya, sekira seperti itu. Iya. Untuk adik-adik yang hadir pada hari ini, karena kebetulan pada saat adik-adik saya memberikan materi di kelas, saya kan mungkin karena informasi dari saya tidak kurang jelas, maka adik-adik saya memberikan materi. Padahal jadi setiba saya di sekolah, saya bilang jangan kasih materi deh, karena saya bilang kasih saja tugas, baru anak-anak itu pulang. Jadi ini terima kasih atas informasi dari Bapak. Mungkin adik-adik yang hadir pada hari ini mungkin lebih jelas untuk melaksanakan tugasnya ke depan. Oh iya, saya kira seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang intinya kita diharapkan, walaupun kita Kementerian Agama, begitu dengan Dinas Pendidikan, guru lebih besar berada di madrasah atau di sekolah, kecuali ada hal-hal tertentu yang dikhawatirkan kembali ke kepala madrasah untuk memutuskan apakah boleh kembali ke rumah WFH bagi gurunya atau tidak. Tetapi selama tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, tetap lebih besar guru mengajar dari sekolah, yaitu tetap mengajar di kelasnya. Pak, tidak mungkin juga di kantor bisa kumpul. Apalagi kalau kayak di sini kan banyak guru, hampir 30 atau 20. Jadi kalau mau mengajar masuk di kelas tak online lagi, apalagi di sini alhamdulillah bagus wifi-nya. Kalau tidak bisa kemudian di sana karena jauh, tidak sampai jaringannya, ya bisa satu di sini, satu di belakang, satu ruangan. Atur saja, bahkan ada di bawah pohon, lebih bagus di bawah pohon. Sekira seperti itu. Jadi itu intinya. Di zona hijau boleh ada tatap muka, tetapi itu pun sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan yang berlaku. Jadi pembelajarannya itu tadi, ini tadi Eleni Madrasah, Pak kembali lagi. Tapi itu tadi rata-rata kendalanya yang perlu saya sampaikan, bahwa hampir sudah berapa madrasah saya kunjungi ini, saya tanyakan semua tentang itu, dan rata-rata operator menyampaikan keluhannya di situ. Ribet
Karena harus ada akun. Apalagi Pak Adi? Akun guru, ada juga akun siswa. Itu. Nah kalau pakai ini akun ini, ini kan online Pak Adi? Online. Berarti berbeda dengan media sosial, penggunaan datanya pasti agak tinggi juga, agak tinggi. Itu. Jadi mungkin ini nanti kalau saya ketemu dengan Pak Kasih, mungkin saya kasih termasuk juga kemana bisa diinformasikan itu kendalanya di bawah sebenarnya kenapa rendah penggunaan aplikasi e-learning ini. Pak jangan sampai menganjurkan terus. Tidak ada juga yang pakai karena persoalannya begitu. Untuk kalau kita bagus lebihnya, tapi siswanya bagaimana? WA saja susah, mengeluh. Bagaimana mau ya online dengan internet? Itu. Lanjut, langkah-langkah pembelajaran. Nah ini yang pertama harus ada RPP. Apakah betul kita membuat RPP selama COVID ini? Ada. Siang lama. RPP yang lama dipakai. Saya harapkan tetap pakai RPP lama tapi dimodifikasi sesuai dengan keadaan. Sekarang COVID, mungkin pembelajaran dulu kan tetap muka di RPP lamanya. Edit, sesuaikan kita melaksanakan pembelajaran dalam bentuk daring. Maka penjelasannya di dalam bagaimana? Kalau semi daring, kan jelaskan juga di RPP-nya. Kalau di luar jaringan, luring, mungkin kita yang datang. Bagus juga kita datang sebenarnya awal-awalnya, apalagi mau kelas 1. Kelas 1 mau itu nanti galada murita. Insya Allah kita bisa datangi, jadwalkan. Oh mungkin hari ini, alhamdulillah Pak kemarin kan sempat berkenalan dengan guru kelasnya. Tetapi angka bagusnya juga pembelajarannya awali dengan kunjungan ke rumah, ketemu silaturahmi dengan orang tua siswa. Awalnya saja, mungkin selanjutnya bisa lagi materinya siapa yang datang. Mungkin orang tuanya lagi datang yang ambil soalnya atau muridnya langsung kasih materi. Baru pulang, jangan pembelajaran tatap muka. Jadi begitu tadi penjelasannya ke madrasah, untuk selanjutnya tidak ada pembelajaran tatap muka. Tapi tidak apa-apa dipanggil, tetapi hanya untuk mengambil materi, esensi, inti. Baru kasih nih tugas-tugas. Paling bagus kalau sekarang sebenarnya proyek. Proyek kan panjang waktunya 1 minggu. Kasih Senin tugas proyek. Hari Senin berikutnya dikumpul. Kan pembelajaran proyek memang begitu. Waktunya lama. Sekali memberi tugas sudah mengajar 1 minggu. Jadi itu proyek bagus. Jadi yang intinya sebenarnya jangan terlalu membebankan kepada siswa tugas. Harus memang ada tugas, tapi jangan terlalu dibebankan tugas melulu. Karena banyak termasuk portofolionya, apa kira-kira kegiatan di rumahnya, foto baru kirim ke sini. Itu yang kita nilai portofolio siswa. Ya. Jangan semata, termasuk nilai-nilai karakter tadi, beribadah, berjamaah. Saya harapkan nantinya ada laporan dalam waktu berjamaah anak-anak dan orang tuanya. Memang betul-betul dilaksanakan waktu sholat, jangan dibikin-bikin saja, karena penilaian karakter semua penanaman. Kalau perlu bahkan mungkin ada kemarin melaporkan datang ke orang tua siswanya, ternyata rumah anak siswanya itu kesian luar biasa, cuma dipakai tenda saja rumahnya tinggal. Itu salah satu muridnya yang kita mau potret di kota itu. Alhamdulillah sudah jadi rumahnya, alhamdulillah. Karena banyak sekali setelah ditampilkan itu banyak yang datang memberi bantuan, dan itu hikmahnya semua. Saya sebenarnya berharap itu karena saya lihat di mana itu ada saya edaran ikut lomba video pembelajaran daring selama COVID ini. Ada yang ISNU bisa lagi ikut di situ dengan ini, itu paling bagus. Video saja datang berkunjung sampai ada lagi memberi bantuan. Itu menginspirasi sekali sebenarnya, itu bisa bikin video ikut lomba itu. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu guru kayak cek foto sekali-kali datang. Karena pembelajaran itu bukan hanya berada di rumah, berada di pinggir kebun apa namanya itu, duriannya bisa. Kan itu gak ada tuh di
ada di rumah-rumahnya. Di mana saja itu anggaplah ruang kelas. Tugas kayak IPA, oh jenis-jenis daun, suruh pergi di kebunnya. Itu. Jadi bagi kita harus bagaimana lah kita perencanaan, termasuk RPP-nya. RPP-nya yang bagaimana, kan sudah kemarin kita pertemuan tentang RPP itu. RPP-nya yang bagaimana? Tetap 3 komponen. Ke persoalan format terserah Bapak Ibu bagaimana, yang penting intinya 3 komponen. Ada tujuan, langkah-langkah, terakhir penilaian. Itu RPP yang sekarang dianjurkan buat yang sederhana mungkin, apalagi dalam masa COVID ini. Dan banyak sekali sebenarnya RPP Bapak Ibu. Kalau saya mau tanya, kira-kira siapa yang pegang akun simpatikanya sendiri, passwordnya? Tidak ada di sini. Siapa tahu operator mana maka tadi akunta, passwordnya? Ya. Hah? Operator semua? Ya. Itu. Kenapa saya ada itu kemarin survei yang dikeluarkan Kementerian Agama, kayaknya mengisi ciki semua ada itu survei. Di situ surveinya kita itu madrasah rendah sekali dalam berbagi RPP. Kenapa di simpatika itu kalau kita buka ada langsung muncul guru berbagi. Kita klik itu kita bisa kirim RPP tak. Di situ mengisi data dulu, kemudian ada juga foto sebelum kirim foto tas selfie memang mesti. Baru kirim RPP 1. Itu saja rendah sekali partisipasinya di Sulsel ini untuk berbagi, guru berbagi. Itu penyebabnya kenapa rata-rata akun guru dipegang oleh operator. Kalau terus terang saya pribadi itu tidak pernah saya kasih operator. Sejak ada namanya itu padamu negeri, saya terus pegang akun saya sendiri. Sampai sekarang pun saya sendiri. Semua yang mau dicetak-cetak itu saya semua yang cetak. Kecuali yang memang tidak bisa kita kayak mengisi absensi 35 itu operator tugasnya, bukan guru. Karena ya kalau semua guru bisa mengisi, itu tugasnya operator mengisi itu absensi. Oh 1 bulan hadir semua. Seperti saya cuma itu, termasuk SKKPT itu tidak bisa juga dicetak guru. Yang bisa mencetak hanya operator. Atau bisa kayaknya SKPT? Bisa, tapi akun masing-masing. Akun masing-masing, ya bisa. SKPT bisa dicetak masing-masing. Sudah dikasih nilai sama anunya. Kepalanya, iya itu bisa. Dan kayaknya saya cetak. Mungkin yang tertentu yang tidak bisa, kayak S35 itu tidak bisa. Operator pi kayaknya. Bisa, tapi akun kepala sekolah. Cocok nih akun kepala sekolah pi yang bisa. Guru masing-masing tidak bisa akun per guru. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di samping operator pegang itu akun, password, pegang tongki. Sebenarnya itu akun pribadi sebenarnya itu. Akun pribadi, semua data-data di situ ada semua di dalam. Itu. Tapi operator pasti tahu, namun ini tersebut pasti disetor karena bisa diresi apa itu sebenarnya itu akun bisa ditahu. Tapi intinya kita tahu sekali-kali kalau mau lagi buka-buka tongki simpatika tidak periksa-periksa nama mata lengkap jika nama orang tua bagus jika kemarin ada banyak bermasalah mau terima sertifikasi golongannya mungkin ada potensi bagus sih Golongannya tidak sesuai. ya sudah diperbaiki berarti bermasalah kemarin. Kenapa seperti itu? Bukan persoalan kesalahan siapa-siapa. Mungkin operator mau mengisi, tetapi dia tidak tahu berapa tahun masa kerjanya. Tidak ada kepala sekolah waktu saat itu. Menunggu nanti dia ada. Kelupaan lagi itu. Jadi itu. Jadi RPP-nya yang perlu kita laksanakan sekarang adalah RPP yang sederhana mungkin. Ya. Tapi ini tugasnya kepala madrasah kontrol. Jangan sampai kemarin tidak ada yang bikin RPP darurat. Yang jelasnya membuat kurikulum darurat berarti semua nanti RPP-nya RPP darurat. Dan kan sama di RPP tinggal mau diedit sesuaikan bahwa pembelajaran bukan tatap muka.
Tapi modelnya seperti ini. Bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Jalan kaki sampai rumahnya siswa. Atau kalau perlu sampaikan semua prosesnya, mulai dari madrasah kunjungi ke rumah siswa, menyampaikan materinya, memberikan materi intinya, kemudian siswa pelajari, kemudian memberikan kembali, mengembalikan tugasnya. FPP tergantung bagaimana, apa yang kita melakukan. Kan bisa saja berbeda di sini, berbeda di sana. RPP-nya juga harus mengakomodasi. Kalau 10 murid, ternyata 7 orang yang bisa daring. Yang 3 orang bagaimana? Apakah ditinggalkan? Tidak. Harus dipastikan semua siswa terlayani. Itu. Oh, ini juga yang perlu saya kelupaan tadi tentang pembelajaran KMA 18384 ini, tentang buku. Yang berubah tadi di kurikulum hanya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Untuk pelajaran umum tidak ada perubahan, tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang guru bidang studi, siapa tahu ada guru bidang studi di sini, atau perlu nanti disampaikan temannya guru bidang studi, bahwa buku yang ke-13 yang kemarin pernah dibagi-bagikan dari kantor itu sebenarnya sudah tidak sesuai lagi KMA ini. Apakah buku itu tidak bisa dipakai? Masih bisa, tetapi sesuaikan dengan KD-KD yang ada di kurikulum yang baru ini. Umpamanya contoh, atau contohnya kurang hadis, mungkin selama ini melafalkan surah Al-Alaq ada di kelas 5, tapi mungkin pindah di kelas 6. Itu ada hanya pergeseran beberapa KD mata pelajarannya. Jadi itu buku bisa dipakai. Oh, ini lagi. Oh, ternyata di kelas 6 ambil buku kelas 4, mengajar di kelas 6 ambil itu buku. Sesuaikan yang ada di KD-KD yang ada di KMA 183 atau 84 ini. Buku-bukunya bagaimana? Sudah ada kah? Banyak nih buku-bukunya, tapi masih dalam bentuk online. File-filenya banyak. Biasa saya kirim di grup itu, langsung saja di-download. Karena kalau bentuk cetak belum ada memang kayaknya. Biar percetakan karena baru ini. Tapi banyak itu buku elektroniknya untuk pendidikan masalah. Silakan di-download dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa dapatin. Kita lanjut perencanaan pelaksanaan. Di sini harus pelaksanaannya tergantung apakah secara daring, semi daring atau non digital. Maksudnya tidak pakai. Itu tergantung pengaturannya bagaimana. Lanjut penilaian. Kalau persoalan penilaian Bapak Ibu sudah tahu semua. Kemarin dari mulai penilaian harian, kan mulai Maret itu COVID. Iya. Penilaian harian, penilaian akhir tahun atau penilaian akhir kenaikan kelas, kita sudah laksanakan semua. Dan di dalam aturan biar edaran Kementerian Agama begitu pula dengan Kementerian Pendidikan Nasional mengatakan bahwa penilaian itu bisa dalam bentuk melihat portofolio siswa sebelumnya atau rapor siswa sebelumnya. Bisa juga dengan penilaian bentuk lainnya, tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan berdasarkan portofolio siswa sebelumnya dan rapornya, berarti langsung saja, oh ini siswa ini tidak berikan nilai seperti ini. Tapi kalau kira-kira kita kemana memberikan soal kemarin waktu Pak, Ya, berikan soal. memberikan soal dalam bentuk daring atau Daring. Ada yang daring, ada yang daring. iya, dua-duanya Dua-duanya. tergantung kemampuan masing-masing fasilitas yang dimiliki siswa toh. Iya. Iya, yang tidak ada HP-nya datang ambil. Diantarkan kita, Atau Pak. ada yang antarkan. Iya. Kalau Iya. di Kalau sini diantarkan kan lebih bagus lagi. Itu. Tapi di Jemput tempat lain lagi. ada juga yang datang, siswa yang datang ambil soalnya. apa ada Jadi tergantung saya benteng. kesepakatan dengan kepala Saya madrasah benteng. mana yang Siswa baik. yang datang. Itu intinya apa yang sudah kita lakukan bisa ini. Yang jelasnya kita pembelajaran sekarang tidak menuntut ketuntasan kurikulum, tetapi bagaimana memberikan kepastian pelayanan kepada
siswa bahwa pendidikan tetap terlaksana dari rumah atau belajar dari rumah. Lanjut. Terakhir ini kalender pendidikan. Kalender pendidikan pelaksanaan pembelajaran tetap mengacu ke kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Ini surat keputusan Dirjen Pendis Islam nomor 24391 tahun 2020 tentang kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Tadi dari awal sudah kita dapatkan semua, baik dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat. Alhamdulillah. Ini salah satunya dari kabupaten ini yang saya tampilkan, dari yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor bersama dengan Kasih Pendidikan Madrasah. Ini. Bagaimana pemberlakuan kurikulumnya nanti? Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini dinyatakan berlaku dan diletakkan oleh Kepala Madrasah. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan ini disahkan oleh Kepala Madrasah dan Komite Madrasah serta diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Dalam hal ini biasa atas nama Kepala Kantor yang tertangani adalah Pak Kasih Penma. Lampirannya apa? SK tim pengembang kurikulum, uraian tugas tim penyusun. Kira-kira ditahu di tugas apa? Saya bingungnya kan yang sampai tim pengembang atas nama saja. Tidak tahu apa fungsinya, apa saya mau kerja. Itu. Mudah-mudahan kedepannya kita tahu ini. Jadi nanti di situ ada semua di situ. Yang saya bagikan di situ ada semua di belakang itu uraian tugasnya. Jadi bisa mengikuti itu. Kemudian SK kriteria ketuntasan, SK kenaikan kelas, berita acara, daftar hadir, termasuk juga hari ini. Ya. Kemudian rekomendasi pengesahan kurikulum darurat tingkat satuan pendidikan, instrumen verifikasi dan validasi suplemen kurikulum darurat, lampiran lain yang relevan. Saya kira untuk saya sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kepala Madrasah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.